على سيدنا محمد. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasfa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih, dalalata 'ala al-khair ibtigha'a thawabihi wa qurbihi min Allah. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, para tuan guru yang hadir bersama kita di Masjid Raya Darussalam, dan juga segenap pengurus daripada Masjid Raya Darussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita di dalam kebaikan dan dijadikan kita orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dikatakan beliau adalah ketika beliau berdakwah dan beliau ingin beberapa daripada keluarganya, paman-pamannya, untuk sangat menginginkan sekali untuk mereka masuk ke dalam agama Islam, untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kita beriman kepada Allah, ini karunia besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang man ahbabta, yang engkau inginkan. Ialah Nabi itu nggak bisa memberikan kepada orang-orang yang Nabi inginkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Misal paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana tidak beriman kepada Allah. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, akan tetapi akulah Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah inginkan, maka Allah berikan hidayah, nikmat hidayah tersebut, dan diberikan nikmat Islam wal iman. Ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, kata Nabi, enggak ada satupun
yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada dua perkara ini. Yang pertama, al-imanu billah. Orang ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Mudahan iman kita selalu ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih agung, lebih hebat daripada al-iman billah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, seandainya orang diberikan oleh Allah, dibentangkan oleh Allah harta duniawi, tapi orang itu dicegah oleh Allah atas keimanan, yakni orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang rugi, sial dan celaka. Seandainya, kata Habib Abdullah Haddad, orang yang mana dia dicegah daripada harta dunia, hidupnya susah, hidupnya melarat, miskin, tapi ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, maka kata Habib Abdullah Haddad, orang ini lebih baik daripada orang yang dibentangkan dunia tapi tidak diberikan iman kepada Allah. Makanya alhamdulillah, syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, bersyukur atas nikmat tersebut. Kata Nabi tadi, dua perkara yang enggak ada melewati, melebihi daripada dua perkara ini. Yang pertama iman billah, yang kedua wan naf'u lil muslimin. Yang kedua memberikan, selalu berusaha memberikan manfaat untuk muslimin, terkhusus untuk orang Islam. Manfaat dengan apa? Bil maqal, dengan ucapannya, au bil jah, dengan jabatannya, au bil mal, ataupun ketika dia punya harta dengan hartanya, au bil badan, ataupun dia memberikan manfaat dengan badannya, dengan tenaganya ataupun pikirannya. Berusahalah kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, kepada orang lain, terkhusus kepada orang muslim. Gak ada yang lebih luar biasa dari nikmat tersebut, nikmat iman dan juga nikmat bisa bermanfaat kepada orang banyak. Mudahan kita selalu bisa menebarkan manfaat kepada orang-orang muslimin ataupun kepada orang non muslim, ya. Mudahan kita selalu bisa memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu, ya, bukan cuma dengan harta aja. Bukan cuma dengan harta kita, dengan apapun yang kita miliki, berusaha kita menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan di riwayat lain Nabi mengatakan, Nabi SAW beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah seburuk-buruk orang adalah orang yang memberikan madarat kepada orang lain. Jadilah pian kita sekalian menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian wa khaslatani la syai'a akhbasu minhuma. Kata Nabi SAW, ada dua perkara yang mana tidak ada daripada dua perkara ini, ya, yang lebih buruk daripada kedua perkara ini. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini. Yang pertama, asyirku billah. Ketika orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia tidak beriman kepada Allah, dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih buruk daripada perbuatan itu. Ada yang lebih buruk daripada asyirku billah. Walaupun orang maksiat, ya,
Tapi ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemungkinan besar dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Itu Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa hamba-hambanya. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Cuma ada satu dosa yang Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa termasuk dosa min akbaril kabair dikatakan. Termasuk daripada dosa yang sangat besar. Khaslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billah wad-durru lil muslimin. Yang kedua, yang enggak ada yang lebih buruk daripada salah satunya ad-dur lil muslimin, memberikan kemadharatan atau membahayakan orang muslim, ya, memberikan gangguan kepada orang muslim, baik fi abdanihim, baik di badan mereka, misal memukul, ya, atau berbuat kezaliman di badan orang muslim. Wa amwalihim, ataupun di harta mereka, ya, mendolimi orang lain dengan hartanya, mengambil hartanya, ya, mengambil harta orang lain, terkhusus kalau harta orang muslim apalagi. Nah, ini sebuah kemadharatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan maka sering-seringlah kita ketika kita ingin menambah iman kita, ya. Iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Dikatakan iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Yazidu bit-tha'ah. Ketika orang mengerjakan ketaatan, maka itu tandanya imannya sedang naik, imannya sedang bagus. Dan juga ada perkara yang bisa merusak ataupun menurunkan, mengurangi kadar keimanan seorang muslim. Apa? Ketika dia berbuat kemaksiatan, ketika dia berbuat perkara dosa, ini adalah sesuatu yang mana akan mengurangi keimanan kita. Makanya berusaha kita untuk meninggalkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pian sudah meninggalkan kemaksiatan, ya, dan pian mengerjakan ketaatan, maka iman kita tinggi, iman kita kuat. Makanya selalu minta kita supaya ditambah keimanan, kemantapan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk berkumpul dengan mereka. Perbanyak untuk berkawan dengan orang-orang yang keimanannya kuat. Karena ibarat ketika pian kita berkawan dengan orang yang imannya mantap, dengan iman yang sempurna, melihat mereka itu menularkan kebaikan. Orang ketika dia berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, ya, maka kebaikan itu akan menularkan kepada orang lain. Kita misal punya teman, punya kawan, yang mana kawan kita ini orangnya rajin, Masya Allah, sering hadir ke masjid, sering i'tikaf ke masjid, sering membaca Al-Quran, ya, sering hadir majelis ilmu. Kebaikan dia itu akan menular kepada kita. Tapi hati-hati ketika kita berkawan ataupun kita berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, ya, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu, kemaksiatan itu juga akan menular, akan menarik orang tersebut untuk berbuat daripada kemaksiatan. Walaupun cuma kumpul aja, hati-hati, ya.
Itu termasuk perkara yang melemahkan daripada iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita sekalian ini diutus ataupun dilahirkan di muka bumi ini, ya, ada misi, ada tujuannya. Allah ciptakan hambanya, ada tujuannya, nggak sembarangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan jin kecuali tujuannya untuk beribadah, menyembah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mencari tahu bagaimana cara ibadah kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Karena ketika seseorang itu beribadah tanpa didasari dengan ilmu, ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan ibadah, melakukan amalan apapun tanpa dilandasi ilmu, ya, maka ibadahnya nggak diterima. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada orang ahli ibadah, masya Allah, kerjaannya ibadah, kerjaannya luar biasa ibadah. Tapi dia ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ketika itu ini ahli ibadah ini, ya, dia menyendiri, dia berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang aneh, dia setiap ibadah ke atas gunung itu dia membawa khimar atau atan, keledai perempuan, ya. Orang kampung menganggapnya ini orang luar biasa, ini orang ahli ibadah. Tapi ada yang bertanya, wahai tuan, wahai syekh, pian ketika ibadah, kenapa pian membawa daripada keledai ini? Untuk apa keledai ini? Apakah engkau gunakan keledai ini, kau tunggangi sampai ke tempat ibadahmu sana? Maka sang ahli ibadah tersebut mengatakan, ya, dia mengatakan, aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika syahwatku memuncak, maka aku mensalurkan kepada keledai perempuan tersebut. Dia nggak tahu kalau hukumnya itu hukumnya haram. Begitu juga Nabi juga pernah dikisahkan juga ada ahli ibadah yang mana ketika dia ibadah dia menggunakan kalung, ya, pakai kalung. Kalungnya ini terbuat daripada kepala tikus. Kalungnya terbuat daripada kepala tikus, dikalungkan di lehernya. Ibadah dia asik, dia sholat, dia ibadah. Maka ditanya, itu kalung buat apa? Ya, Sidin menjawab, iya, ketika saya beribadah ini, ya, ketika saya melakukan sholat, saya merasa khusyuk ketika saya menggunakan kalung daripada kepala tikus. Padahal dia nggak tahu hal tersebut, ya. Ketika orang mengerjakan sholat dengan membawa benda najis, ya otomatis sholatnya nggak sah. Maka dari itu orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa mempunyai ilmunya, ya, tanpa dilandasi ilmu, amalnya tertolak. Sebagaimana Ibnu Ruslan Shahibuz Zubad, dia mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika beribadah tanpa punya ilmunya, ya maka ibadahnya tertolak. Nah, misal dia mau mau puasa ataupun mau berzakat ataupun mau haji,
ya, tanpa punya ilmu tersebut, maka kemungkinan besar ibadahnya tidak diterima. Penting bagi kita, wahai hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus kaum muda ini ya, untuk belajar ilmu, untuk mengaji, untuk banyak-banyak menghadiri majelis ilmu, memperdalam daripada ilmu agama. Karena dengan ilmu tersebut ya, orang akan dimuliakan. Ketika kita belajar ilmu agama, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa fi riwayah ala kulli muslimah. Belajar menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang-orang muslim wal muslimah. yakni ilmu wajib, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ya, ilmu-ilmu yang wajib kita kerjakan, ibadah yang wajib kita kerjakan. Bahkan ketika kita belajar, ialah walaupun harus menempuh jarak yang begitu jauh, walaupun harus mencari guru, harus menempuh jarak yang begitu jauh, ya, masih diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, kata Nabi, carilah kalian ilmu walaupun kalian harus menempuh jarak sampai ke negeri Cina. Ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah beliau mengatakan, Cina itu antara kota Mekah ataupun Jazirah Arab dengan Cina itu jaraknya sangatlah jauh, tapi Nabi masih mewajibkan utlubul ilma walau bisin, carilah kalian ilmu, belajarlah kalian ilmu walaupun kalian harus menempuh ke negeri Cina. Nah, itu kalau yang jauh masih diwajibkan, apalagi kita di daerah kita, di lingkungan kita, terkhusus di Palangkaraya ini, Masya Allah, banyak sekali para ulama, banyak sekali para tuan guru yang mengajarkan ilmu. Maka lebih wajib kita untuk menghadiri atau untuk belajar ilmu. Nggak ada kata udur untuk belajar ilmu, dan nggak ada kata terlambat. Kadang ada kata terlambat untuk belajar. Harus semangat kita untuk belajar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, belajar ilmu, ya, yassarahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di riwayat lain, sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mempermudah dia untuk menuju ke jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu, fadilahnya luar biasa. Ya. Bahkan sampai diriwayatkan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya untuk dilalui penuntut ilmu, ya. Kenapa? Ridan bima yasna. Karena mereka senang, mereka ridha atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Malaikat itu sangat gembira, himung ketika melihat orang-orang belajar ilmu agama. Ya. Siapa yang lebih mulia? Ya, berjalan di atas sayap malaikat. Masya Allah. Mungkin orang yang paling hebat di muka bumi ini jalannya ketika dibentangkan karpet merah. Yalah. Tapi penuntut ilmu jauh lebih hebat daripada mereka. Karena apa? Yang dibentangkan adalah sayap malaikat. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita belajar ilmu, ya,
Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hudur majlis ilmi afdalu min salati alfi rakaah. Kalian menghadiri majlis ilmu, belajar ilmu itu lebih afdal daripada orang mengerjakan sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu mau bertanya, mungkin ada nggak yang di sini yang pernah mengerjakan satu malam suntuk sholat sunnah 1000 rakaat? Ada 1000 rakaat, masya Allah. Sampai teguring di dalam sujudnya, saking khusyuknya ya. Orang mengerjakan 1000 rakaat, mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat, dibandingkan dengan orang yang hadir majlis ilmu, dibandingkan dengan orang yang belajar ilmu, walaupun sesaat, walaupun sebentar, ya, itu lebih afdol dia yang belajar ilmu daripada orang yang mengerjakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Nggak sampai di sana hadisnya. Wa iyadati alfi marid, dan menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada kita menengok atau menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Pian datang ke rumah sakit, ya, melihati orang-orang yang sakit itu 1000 orang. Paling di rumah sakit berapa sih yang sakit? 100 kah atau? Kita melihati 1000 orang sakit, menengok, ya. Iyadah itu melihat, menengok itu bukan cuma dilihat, ya. Adabnya kita ketika pian menengok orang sakit, melihati orang sakit, menjenguk orang sakit, ya, itu kita hibur dia, kita doakan, ya. Apa doanya? Labas tohur insyaallah, mudahan Allah sucikan engkau, ya. Dijadikan orang sakit itu diberi semangat. Nah, ini penting juga nih. Ketika pian mendatangi orang yang sedang sakit, ya, kasih harapan, kasih semangat dia untuk sembuh. Jangan pian menengok, melihati orang sakit, pian mengatakan, nah ente ini nggak lama lagi nih kayaknya. Nah, ketika kita menengok, melihati orang yang sedang sakit, ya, kasih harapan, kasih semangat untuk sembuh. Wah, itu pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi kita menghadiri majlis ilmu, lebih besar lagi pahalanya, ya, ketika kita belajar ilmu. Dan juga hudur majlis ilmi afdal min huduri alfi janazah, ya. Belajar ilmu itu lebih afdal daripada kita menghadiri 1000 jenazah. Maksudnya apa? Mengerjakan 1000 kali sholat jenazah. Di dalam satu hari berapa banyak kita ngerjain sholat jenazah? Ya, paling berapa kali? 2-3 jenazah di dalam satu hari. Ya, tapi biasanya setiap hari pasti ada jenazah. Nah, pahala yang didapati lebih besar orang yang belajar ilmu. Masya Allah. Bahkan hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika pian belajar ilmu, ketika pian menghadiri majlis ilmu, jangan khawatir tentang rezeki kita. Habib, kalau ulun belajar ilmu, kalau ulun sering hadir majlis, nanti bagaimana pekerjaan saya? Nanti bagaimana usaha saya? Berantakan nanti. Bisa jatuh miskin saya kalau belajar ilmu. Ini kebanyakan yang dipikirkan oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau mondok, kalau belajar ilmu, rugi, ialah. Itu Nabi SAW beliau mengatakan, beliau menjamin, innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang belajar ilmu, dijamin apanya? Dijamin oleh Allah rizkinya. Ada ceritanya orang belajar ilmu kelaparan. Kita ketika pondok pesantren, mulai dari pondok ulun yang di Surabaya, di Jakarta, di Bogor, yalah, kemudian ke Tarim, ke Hadramut, nggak ada ceritanya kita mondok
kelaparan? Ada, masya Allah. Bahkan pondok, ulun pernah alhamdulillah mondok di Bogor itu, di pondok saya punya guru Al Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Itu ketika ulun mondok kurang lebih tahun 2004 yalah, itu santri yang ada di pondok itu ada 8.000 orang. Ada 8.000 orang dan semuanya gratis. Mereka setiap hari makan 3 kali. Nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena Nabi SAW menjamin daripada rezeki penuntut ilmu. Misal pian punya anak, jangan khawatir. Kalau anak saya pondokkan nanti masa depannya bagaimana? Suram. Iyalah. Belum tahu dia. Orang yang belajar ilmu, orang ahli agama, ulama luar biasa, ya kan? Dunia mengejar-ngejar mereka. Ketika mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, dunia mengejar-ngejar mereka. Masya Allah. Karena apa? Nabi menjamin, Innallaha takaffala bi talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya Allah menjamin daripada rizki penuntut ilmu. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, hada takaffulun khas ba'da takaffulil am. Ini jaminan khusus setelah jaminan umum. Jaminan khusus dari Nabi SAW untuk penuntut ilmu, ada jaminan umum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada di muka bumi ini hayawan, manusia, apapun yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Banyak orang tua, mohon maaf, banyak orang yang tua lebih mengutamakan anaknya untuk belajar ilmu, bukan ilmu agama, ilmu dunia, ya, disekolahkan. Bahkan mereka rela untuk membayar dengan harga yang mahal, yalah, untuk ilmu dunia. Tapi ketika ilmu agama mereka enggak hitungan. Pian tahu di tempat kita di Martapura, ya, di situ ada TPA, Taman Pelajaran Al-Quran. Ada TPA, ya. Itu setiap bulannya bayarnya 15.000. Setiap bulannya bayarnya 15.000. Anak-anak itu ngaji, satu orang bayar 15.000 untuk diajarkan mengaji alif ba ta sampai iya, supaya mereka bisa baca Al-Quran. Ketika itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dinaikkan sedikit, ya, karena mendesak dinaikkan, jadi setiap bulan jadi 25.000. Masya Allah. Yang protes banyak. Ibu-ibu langsung datang kepada gurunya, wah ini guru sekarang korupsi ini, jangan-jangan gurunya korupsi ini, ya. Tapi ketika anaknya dikursuskan belajar bahasa Inggris, ya, les bahasa Inggris, berapa itu? Ratusan ribu rela. Oh, yang penting anak ulun bisa bahasa Inggris. Dinaikkan, gak ada apa-apa, tetap dibayar. Tapi ketika masalah agama ini, ya Allah, kesihan benar. Naik sedikit aja sudah protes. Masya Allah. Alhasil, ayo jadikan kita sebelum kita meninggal, ya, selalu kita mempunyai pahala yang mengalir. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a jami' amalihi. Manusia ketika dia meninggal, manusia pian berataan, semuanya kan pasti akan meninggal. Ketika kita meninggal, amalan kita terputus, Pak Bu. Kegiatan kita terputus. Yang biasanya pian hadir ke masjid sholat berjamaah, ketika pian meninggal kadang-kadang nggak bisa lagi pian hadir untuk sholat berjamaah. Kalau sudah dikuburkan, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, tahu-tahu hadir ke masjid ini. Nah, ini kan tidak bisa, terputus amalan kita.
illa min salas, ada 3 amalan yang enggak bakal terputus pahalanya. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Banyak-banyak kita untuk bersedekah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, waladin saleh yad'u lahu, anak yang berbakti yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudahan sebelum kita meninggal 3 pahala tersebut akan mengalir kepada kita dan dipanjangkan umurnya, panjangkan usianya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan keimanan kita sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. ولا تجعل منا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مردودا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا رحيم المساكين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبأسرار الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian pengajian kita selesai. Wabillahi bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.